Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Anak-anak sekalian kelas 71 dan kelas 72. Kita lanjutkan materi kita masih di bab yang ketiga anak sekalian tentang Undang-Undang Dasar 1945. Kali ini kita akan membicarakan tentang kedudukan, fungsi dan tujuan Undang-Undang Dasar 1945. Namun sebelum itu tidak lupa Bapak selalu mendoakan kalian semua tetap sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Namun alangkah baiknya kalau kalian memulainya dengan berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Nah, anak sekalian, mari kita pelajari kedudukan, fungsi, dan tujuan Undang-Undang Dasar 1945. Oke, anak sekalian, inilah materi kita hari ini, kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar 1945. Namun sebelum kita lanjutkan, anak sekalian, kalian perlu paham terlebih dahulu, ada 3 hal penting yang berkaitan dengan materi ini. Apa saja? Kita lihat. Yang pertama, kita mengenal ada namanya sumber tertib hukum di Indonesia. Lalu kemudian kita mengenal sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Dan yang ketiga, ada namanya sumber hukum di Indonesia. Ini adalah 3 hal penting yang harus kita pahami, anak sekalian. Yang pertama adalah sumber tertib hukum. Maksudnya adalah apa saja yang menjadi sumber lahirnya hukum di Indonesia. Apa saja itu, anak sekalian? Yang pertama adalah proklamasi. Dengan adanya proklamasi, maka bangsa Indonesia bisa menentukan nasibnya sendiri dan bisa menentukan hukum sendiri, yang sebelum proklamasi kita masih mengikuti hukum Belanda maupun hukum Jepang. Yang kedua adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan sehari setelah proklamasi. Lalu kemudian yang ketiga adalah Dekrit Presiden 5 Juli 59. Dengan adanya dekrit itu, salah satu isinya adalah kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Lalu anak sekalian, yang ketiga adalah Super Semar. Dengan adanya Super Semar, anak sekalian, lahirlah Orde Baru. Lalu kemudian Orde Baru punya tekad untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Itu adalah sumber tertib hukum di Indonesia. Lalu apa itu sumber dari segala sumber hukum? Ini kita sudah pelajari di bab 1. Salah satu fungsi dan kedudukan Pancasila adalah sebagai dasar negara. Nah, anak sekalian, sebagai dasar negara, kalau kalian masih ingat, Pancasila itu adalah sebagai sumber dari segala sumber hukum. Maknanya, segala hukum yang berlaku di Indonesia harus bersumber dari Pancasila. Yang ketiga adalah sumber hukum. Nah, kalau tadi yang kedua, sumber dari segala sumber hukum adalah Pancasila. Nah, sekarang ada namanya sumber hukum. Apa yang dimaksud dengan sumber hukum? Anak sekalian, kita lanjutkan. Yang pertama adalah kedudukan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, anak sekalian, ini berkaitan dengan yang ketiga tadi, yaitu yang ketiga adalah sumber hukum. Berkaitan erat dengan kedudukan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 45, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, memiliki kedudukan sebagai hukum dasar. Yang maksudnya adalah Undang-Undang Dasar merupakan sumber hukum tertulis
yang tertinggi, sumber hukum tertulis yang tertinggi. Artinya setiap produk hukum seperti undang-undang, peraturan pemerintah, perpres atau peraturan presiden, perda atau peraturan daerah, dan setiap kebijaksanaan pemerintah harus berlandaskan kepada Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, sebagai hukum dasar, Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 juga sebagai alat kontrol, yaitu mengecek apakah norma hukum yang lebih rendah, nah nanti akan Bapak jelaskan apa saja norma hukum yang lebih rendah dari Undang-Undang Dasar. Nanti kita akan belajar tata urutan peraturan perundangan di Indonesia. Harus sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Jika sesuai dengan Undang-Undang Dasar, maka undang-undang atau peraturan yang ada di bawah Undang-Undang Dasar bisa terus berlangsung. Tapi jika dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, maka peraturan tersebut harus digugurkan. Ya, seharusnya memang otomatis tidak berlaku. Namun untuk mengatakan bertentangan atau tidak, anak sekalian, suatu peraturan itu harus dibawa ke Mahkamah Konstitusi dulu. Akan diuji apakah bertentangan atau tidak. Oke, kita lanjutkan. Hukum dasar yang tadi kita sudah mengenal di Indonesia namanya Undang-Undang Dasar 1945 atau Undang-Undang Dasar 45 itu kedudukannya sebagai hukum dasar di Indonesia, bahwa hukum dasar itu ada dua, anak sekalian. Yang pertama ada namanya hukum dasar tertulis. Nah, Undang-Undang Dasar 45 termasuk yang ini. Yang kedua ada namanya hukum dasar yang tidak tertulis. Apa itu? Nah, ini coba perhatikan. Di samping hukum dasar tertulis, ada hukum dasar yang tidak tertulis, namanya konvensi. Bukan konferensi, anak sekalian ya, konvensi. Yaitu aturan-aturan dasar yang hidup dan terpelihara dalam praktek ketatanegaraan Indonesia yang sifatnya tidak tertulis. Maksudnya, di samping Undang-Undang Dasar 1945 yang tertulis, yang kita bisa baca, kalau kita di Indonesia beli bukunya, beli buku Undang-Undang Dasar, itu ada. Mulai dari pasal 1 sampai pasal 37, kalau kita kupas, sebenarnya pasalnya ada 73 ya, setelah amandemen Undang-Undang Dasar 45. Itu ada namanya konvensi. Aturan-aturan dasar yang wajib ditaati. Wajib ditaati itu artinya mengikat. Baik itu oleh negara, lembaga negara, pejabat negara, maupun oleh seluruh warga negara Indonesia. Contohnya, anak sekalian, upacara bendera setiap tanggal 17 Agustus memperingati kemerdekaan Republik Indonesia. Aturan yang mewajibkan untuk upacara setiap tanggal 17 Agustus itu enggak ada. Aturan tertulisnya tidak ada. Tidak ada di dalam Undang-Undang Dasar. Tidak ada di dalam undang-undang. Bahwa ada peraturan yang mengatakan wajib upacara bendera. Itu enggak ada. Yang ada adalah tata cara upacara bendera, itu ada aturannya. Yang kedua, sebelum tanggal 17 Agustus 45, Presiden itu wajib berpidato di depan sidang DPR, anak sekalian, di gedung DPR. Biasanya akan dilakukan tanggal 16 Agustus, sehari sebelum peringatan 17 Agustus. Nah, itu juga nggak ada aturannya. Bunyinya yang mengatakan Presiden wajib, itu nggak ada. Tapi ini sudah menjadi konvensi. Peraturan yang hidup dan terpelihara dalam praktek ketatanegaraan walaupun nggak tertulis karena sudah dilakukan oleh
presiden-presiden zaman dulu yang mulai Soekarno, Soeharto ya, secara berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan. Kalau sudah menjadi kebiasaan, kemudian menjadi hukum dasar yang tidak tertulis. Yang ketiga, memasang foto presiden dan wakil presiden di kantor-kantor pemerintah. Ya, itu hukumnya wajib. Kalau kalian pergi ke kantor-kantor pemerintahan, kalau di sini misalnya di sekolah, ya sekolah itu punyanya pemerintah, lalu kemudian ke kedutaan, itu wajib. Pasti kalian akan menemukan foto presiden dan wakil presiden. Nah, bagaimana kalau di rumah-rumah kalian sendiri? Boleh saja, itu hukumnya tidak wajib. Yang keempat, misalnya mengibarkan bendera, memasang bendera di halaman kantor-kantor pemerintah. Itu juga tidak ada aturan yang mewajibkan. Tapi itu wajib karena ada aturan yang tidak tertulis. Itulah anak sekalian namanya konvensi atau hukum dasar yang tidak tertulis. Nah, sebagai hukum dasar anak sekalian, Undang-Undang Dasar merupakan sumber hukum tertulis tertinggi setiap produk hukum. Hukum apa saja, ya kita melihat seperti undang-undang, ada juga perpu, PP, perpres, perda, ya. Lalu kemudian peraturan desa juga harus bersumber dari Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang kedua sebagai alat kontrol, ya tadi sudah Bapak jelaskan. Nah, sekarang kita bicara soal peraturan-peraturan yang ada di Indonesia. Tata urutan peraturan perundangan pertama kali diatur di dalam ketetapan MPRS nomor 20 MPRS 1966 yang kemudian diperbarui dengan ketetapan MPR nomor 3 MPR tahun 2000 dan terakhir diatur dengan Undang-Undang nomor 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundangan di mana dalam pasal 7 diatur mengenai jenis dan hierarki itu tingkatan, urutan tingkatan dari atas ke bawah, peraturan perundangan yang antara lain. Jadi ini maksudnya anak sekalian, di Indonesia itu ada namanya peraturan perundangan. Nama-nama peraturan perundangan di Indonesia itu apa saja? Selain Undang-Undang Dasar. Jadi di bawah Undang-Undang Dasar itu ada peraturan-peraturan yang dibuat oleh lembaga resmi negara. Apa saja namanya? Kita lihat, yang pertama, ya tentunya Undang-Undang Dasar. Ini nomor 1 sebagai sumber hukum tertinggi tadi. Ya, yang kedua, undang-undang. Ini yang terbaru ya. Jadi kalau dulu nomor 2 itu namanya TAP MPR. Sekarang TAP MPR sudah tidak ada. Yang nomor 2 adalah undang-undang atau disingkat UU. Atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau biasanya disingkat dengan Perpu. Apa anak sekalian? Perpu. Apa bedanya? Kok di sini atau bukan ditaruh di nomor 3 perpunya? Jika tidak ada undang-undang, sementara ada sesuatu yang keadaan negara yang bahaya, emergensi, gawat, darurat, maka negara dalam bertindak harus sesuai dengan aturan. Padahal aturannya yang berupa undang-undang itu belum ada. Maka pemerintah boleh atau diperbolehkan membuat peraturan setingkat undang-undang, namanya Perpu. Jadi Perpu itu dibuat ketika negara dalam keadaan darurat. Setelah negara tidak lagi darurat, maka Perpu itu harus dibahas di sidang DPR. Kalau DPR menyetujui, maka Perpu akan menjadi undang-undang. Kalau tidak disetujui, maka Perpu akan dicabut. Misalnya Perpu tentang penanggulangan tsunami dulu di Aceh. Ketika ada tsunami, tidak disangka musibah yang begitu hebat, begitu luar biasa anak sekalian, bagaimana cara penanganannya? Pemerintah harus ada dasarnya, nggak boleh sewenang-wenang. Maka pemerintah segera mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang agar pemerintah di dalam menangani itu ada dasarnya, tidak ngawur, begitu istilahnya, tidak ngawur anak sekalian. Dan banyak lagi perpu-perpu yang lain.
Lalu kemudian yang ketiga ada namanya peraturan pemerintah, biasanya disingkat PP, dibuat oleh presiden atau pemerintah. Lalu ada peraturan presiden yang nomor 4 dan yang nomor 5 ada namanya peraturan daerah atau biasanya disingkat Perda. Nah, Perda ini meliputi anak sekalian ada namanya Perda provinsi. Ya, peraturan daerah provinsi dibuat oleh DPR provinsi bersama dengan gubernur. Yang kedua, peraturan daerah atau perda kabupaten kota dibuat oleh DPRD daerah kabupaten kota bersama bupati atau wali kota. Dan yang ketiga ada namanya peraturan desa atau peraturan yang setingkat dibuat oleh BPD, Badan Perwakilan Desa, atau nama lainnya bersama dengan kepala desa atau nama lainnya, ya misalnya lurah, nah, gitu ya, atau nama-nama lain yang tingkatannya sama dengan kepala desa. Nah, inilah anak sekalian peraturan-peraturan, nama-nama peraturan yang ada di Indonesia. Ini namanya. Dan dibuat secara resmi oleh lembaga-lembaga negara yang berwenang. Nah, kalau secara umum ini semua orang awam menyebutnya dengan istilah undang-undang. Ya, secara umum undang-undang itu bermakna semua peraturan yang dibuat oleh lembaga negara. Tapi sebenarnya secara khusus namanya undang-undang itu ini nomor 2 dibuat oleh DPR bersama dengan presiden. Nah, sekarang kita lanjut ke sifat undang-undang dasar. Anak sekalian, Undang-Undang Dasar 45 itu memiliki 2 sifat. Yang pertama, sifatnya adalah supel, elastis, lentur, ya. Supel itu kalau orang itu supel itu dia mampu menyesuaikan diri dengan keadaan. Itu namanya supel. Ya, hidup di desa ya seperti orang desa, hidup di kota ya seperti layaknya orang kota. Kalau dia ya istilahnya bisa menyesuaikan diri di mana dia berada, itu elastis atau supel atau lentur ya. Misalnya ya, kabel ini adalah lentur anak sekalian. Nah, bisa diatur-atur di namanya lentur. Tapi kalau yang ini misalnya, nah ini AC ini remote AC ini enggak lentur ini kaku ya. Apa itu maksudnya bahwa Undang-Undang Dasar 45 itu sifatnya elastis atau lentur? Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa masyarakat itu terus berkembang dan dinamis. Negara Indonesia akan terus tumbuh dan berkembang seiring dengan perubahan zaman. Oleh karena itu, bangsa Indonesia harus tetap menjaga supaya sistem undang-undang dasar tidak ketinggalan zaman. Jadi artinya, elastis atau supel itu undang-undang dasar harus mampu mengikuti perkembangan zaman, tidak kaku. Nah, ini dicontohkan dan sekalian dibuktikan bahwa Undang-Undang Dasar 45 itu sudah mengalami perubahan sebanyak 4 kali, yaitu dari tahun 1999 sampai 2002. Ini menandakan bahwa Undang-Undang Dasar 45 itu sifatnya elastis atau supel. Yang kedua, sifatnya rigid. Rigid itu artinya kaku, anak sekalian, ya, kaku. Nah, ini kebalikan dari yang nomor 1 tadi. Mempunyai kedudukan dan derajat yang lebih tinggi dari peraturan perundangan yang lain, serta hanya dapat diubah dengan cara-cara yang khusus. Artinya, anak sekalian, rigid itu kaku dalam proses perubahannya, tidak sembarangan, tidak mudah diubah begitu saja. Ada orang ingin diubah, ada orang ingin diubah, tidak. Jadi harus ada cara-cara khusus di dalam melakukan perubahan Undang-Undang Dasar 45. Misalnya namanya, kalau Undang-Undang Dasar 45 itu perubahannya harus secara adendum namanya ya, harus secara adendum. Apa itu adendum? Adendum itu artinya melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar tanpa mengubah aslinya. Aslinya masih ada, hanya dilakukan penambahan.
Nah, seperti Undang-Undang Dasar 45 itu, walaupun mengalami perubahan sebanyak 4 kali, tapi aslinya masih ada. Yang ada adalah penambahan, ya. Babnya ditambah, pasalnya juga ditambah. Misalnya dulu pasalnya 37 jumlahnya, sekarang menjadi 73. Kita lanjut. Fungsi Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 45 juga mempunyai fungsi sebagai alat kontrol. Apa itu maksudnya? Dalam pengertian mengontrol apakah norma hukum yang lebih rendah berarti apa tadi? Undang-undang atau Perpu, PP, ya, Perpres, Perda, gitu ya, sesuai atau tidak dengan norma hukum yang lebih tinggi. Dan pada akhirnya, apakah norma hukum tersebut bertentangan atau tidak dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 45. Nah, lembaga yang menentukan suatu peraturan itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 atau tidak adalah Mahkamah Konstitusi atau disingkat MK. Selain itu, Undang-Undang Dasar 45 juga memiliki fungsi sebagai pedoman atau acuan di dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Jadi, maksudnya yang pertama tadi fungsinya sebagai alat kontrol apakah peraturan yang dibawanya itu bertentangan atau tidak. Yang kedua, berfungsi sebagai pedoman atau acuan bagi penyelenggara negara. Siapa penyelenggara negara itu? Ya, presiden dan wakil presiden, menteri-menteri, DPR, MPR, ya, dan lembaga-lembaga negara yang lain di dalam menyelenggarakan negara, di dalam menyelenggarakan fungsi negara harus berpedoman kepada Undang-Undang Dasar, tidak boleh semaunya sendiri. Begitu anak sekalian. Nah, anak-anak sekalian, begitulah tadi pelajaran yang Bapak sampaikan. Mudah-mudahan kalian semua bisa memahaminya dengan baik. Jika kalian ingin memahaminya lebih mendalam, kalian bisa membuka Google Classroom karena Bapak sertakan di sana PowerPoint atau video ini kalian ulang-ulang. Juga Bapak masukkan di Google Classroom dan juga di YouTube Bapak, yaitu PPKN Studio. Terima kasih anak sekalian, mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di video yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.